Kuburan di bawah pohon randu. Malam Jumat Kliwon di desa Wonodadi terasa berbeda. Langit tampak kelam. Bulan separuh tertutup mendung dan suara jangkrik mendadak lenyap. Pohon randu besar yang berdiri di pinggir sawah menebarkan aura menyesakkan. Di bawahnya, seorang pemuda bernama Arman nekat duduk. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan membuktikan kalau mitos pohon randu hanyalah omong kosong. Dengan tikar yang sudah digelar, ia menyalakan senter kecil. Cahaya kuning redupnya bergetar, seakan takut menyinari batang randu yang menjulang bagai raksasa. Detik demi detik berjalan, sunyi semakin pekat. Lalu terdengar suara itu. Krek, krek, krek. Tanah di bawah akar pohon bergetar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Arman menegakkan tubuhnya. Matanya menatap tanah yang retak perlahan. Senter yang dipegangnya berkelip, kemudian mati total. Gelap, dan dari kegelapan itu muncul suara lirih, suara perempuan, serak dan penuh rasa sakit. Tolong, dingin, gelap di sini. Arman tercekat. Ia tahu suara itu bukan berasal dari orang hidup, dari celah tanah yang mereka. Sebuah tangan pucat kurus menjulur keluar. Kuku-kukunya panjang, berlumur tanah dan darah kering. Tangan itu meraba-raba, lalu mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan mengerikan. Arman berusaha menendang, tapi semakin keras ia melawan. Semakin banyak tangan lain yang muncul dari bawah tanah. 5, 10, 20 tangan-tangan kurus yang terus meraih tubuhnya. Di saat itu juga, tanah di bawah randu bergolak. Dari lubang besar muncul wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Rambut mereka menutupi wajah penuh luka. Mulut mereka menganga, mengeluarkan tanah. Mereka berbisik bersamaan, "Menemani kami, menemani kami." Jeritan Arman menggema, namun suaranya lenyap ditelan malam. Tubuhnya diseret perlahan ke dalam tanah, ke liang yang tak terlihat. Keesokan harinya, warga desa Wonodadi hanya menemukan tikar yang kotor dan senter patah. Tidak ada jejak Arman. Namun sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, suara teriakannya terdengar lagi di bawah pohon randu. Dan setiap kali ada orang yang berani lewat, mereka bisa melihat bayangan sosok Arman duduk di bawah pohon dengan wajah pucat, matanya kosong, dan tubuhnya penuh tanah. Ia sudah menjadi salah satu penghuni kuburan gaib yang tak pernah bisa tenang. Sejak hilangnya Arman, pohon randu itu makin ditakuti warga Wonodadi. Awalnya cuma dianggap tempat angker biasa, tapi kini jadi pusat teror. Malam-malam berikutnya, beberapa orang yang melintas di dekat sawah sering mendengar suara tangisan. Kadang lirih, kadang jeritan melengking. Suara itu selalu sama. Tolong, dingin, gelap di sini. Pak Sastro, seorang petani tua, suatu malam nekat lewat lebih dekat. Dari kejauhan, ia melihat sosok duduk bersandar di batang randu. Wajahnya mirip Arman, tapi matanya kosong, bibirnya sobek seperti terkoyak dari dalam. Pak Sastro berlari pulang terbirit-birit. Tapi sejak malam itu, tubuhnya sakit-sakitan tanpa sebab. 3 hari kemudian, ia meninggal mendadak. Matanya terbuka lebar, seakan masih melihat sesuatu yang mengerikan. Warga makin resah. Apalagi tiap malam Jumat Kliwon, pohon randu itu
seakan hidup. Daunnya bergetar meski tanpa angin, dan tanah di sekitarnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Beberapa anak muda mencoba membuktikan keberanian dengan merekam video di dekat pohon. Namun hasil rekaman mereka membuat semua orang bergidik. Dalam video terlihat puluhan wajah pucat muncul di balik batang randu, menatap lurus ke kamera dengan mata kosong. Lebih mengerikan lagi, ada satu wajah yang sangat jelas, Arman. Bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik, "Aku masih di sini." Setelah video itu tersebar, dua dari anak muda yang merekamnya mengalami kejadian ganjil. Malam pertama, mereka mendengar ketukan di jendela kamar masing-masing. Saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, mereka melihat tanah kamar bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Malam ketiga, salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Orang-orang tua di desa bilang pohon randu itu memang ditanam di atas kuburan massal zaman dulu. Konon, para korban mati tanpa dimakamkan layak. Roh mereka terperangkap haus akan teman baru. Setiap ada yang berani mengusik, roh-roh itu akan menyeretnya masuk, menjadikannya bagian dari kuburan gaib. Sampai sekarang, tak ada yang berani mendekat ke sana lagi. Bahkan siang hari sekalipun, pohon itu tetap memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Burung tak pernah hinggap di atasnya, dan tanah di bawahnya selalu lembab, seolah menyimpan napas makhluk lain. Dan setiap Jumat Kliwon, suara Arman masih terdengar, memanggil siapa saja yang lewat. "Temani aku, jangan biarkan aku sendiri." Warga Wonodadi gak tahan lagi dengan gangguan di pohon randu itu. Anak-anak kecil jadi sering sakit. Suara tangisan terdengar hampir tiap malam, dan beberapa orang tiba-tiba kerasukan dengan suara serak seperti milik Arman. Akhirnya, Pak Lurah memutuskan memanggil seorang dukun tua dari desa seberang, Mbah Jati. Orangnya dikenal pendiam, tapi punya ilmu tinggi. Malam itu, tepat Jumat Kliwon, Mbah Jati datang, hanya membawa tasbih tua, sebotol minyak, dan dupa. "Pohon ini bukan sekadar randu biasa," katanya, lirih sambil menatap batangnya. Di bawah tanahnya ada puluhan jasad. Mereka mati tanpa doa, tanpa kain kafan. Itu sebabnya mereka haus akan teman. Mbah Jati menancapkan dupa di tanah, lalu mulai membaca doa-doa. Asap dupa naik pelan, tapi angin mendadak kencang. Daun randu bergetar keras, seperti ada puluhan tangan yang meronta dari dalam batang. Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon terbelah. Dari celah tanah itu muncul tangan-tangan pucat kurus, bergerak seperti mencari sesuatu. Warga menjerit, sebagian lari, tapi Mbah Jati berteriak, "Jangan lari, kalau kalian kabur, mereka akan ikut ke rumah kalian." Warga yang tersisa hanya bisa berpegangan tangan, gemetar ketakutan. Dari antara celah itu muncul wajah Arman. Matanya kosong, wajahnya penuh tanah, dan dari mulutnya keluar bisikan, "Aku kedinginan, Mbah. Jangan usir aku." Warga menangis melihatnya, tapi Mbah Jati tidak goyah. Ia menyiramkan minyak ke tanah,
lalu membakar dupa lebih banyak lagi. Api menyambar cepat, bukan hanya membakar minyak, tapi juga memakan tangan-tangan pucat itu. Suara jeritan melengking memenuhi sawah, begitu keras sampai telinga warga berdenging. Namun jeritan itu bukan hanya suara roh. Di dalamnya ada suara Arman yang berteriak meminta tolong. Mbah Jati menutup mata, menggenggam tasbihnya erat. "Kamu sudah bukan Arman lagi. Maafkan kami," katanya dengan lirih. Perlahan, jeritan itu memudar. Tangan-tangan pucat lenyap. Celah tanah tertutup kembali. Pohon randu kini berdiri diam. Tapi daunnya layu, seperti terbakar dari dalam. Semua orang lega, tapi suasana berubah hening mencekam. Mbah Jati berpesan, pohon ini jangan pernah ditebang, jangan pernah didekati saat malam. Mereka memang sudah dikurung, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Jika ada yang berani membangunkan mereka lagi, desa ini akan jadi kuburan berikutnya. Sejak malam itu, pohon randu dibiarkan begitu saja. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan saat siang bolong, sawah di sekitarnya akhirnya ditinggalkan, ditumbuhi ilalang tinggi. Dan meski sudah dianggap selesai, ada beberapa warga yang bersumpah masih mendengar suara lirih dari arah pohon randu. Ketika malam gelap, "Aku masih di sini, aku tidak sendiri."